Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'amana bittiba'i wal rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan dan insyaallah ini merupakan tarawih terakhir. Besok sudah memasuki malam takbiran atau tanggal 1 Syawal, yang tentu saja kalau kita renungkan dalam perjalanan melakukan berbagai macam perintah Allah, terutama di bulan Ramadan, tentu banyak sekali yang namanya godaan. Bahkan mungkin yang paling dominan adalah hawa nafsu yang senantiasa menggoda kita, yang senantiasa memancing kemarahan terhadap diri kita. Namun bagaimanapun juga, karena kita memiliki iman, memiliki ilmu, tentu kita akan bisa menahan dari nafsu yang selama ini ada di dalam diri kita. Dan di akhir Ramadan ini juga banyak sekali perbuatan-perbuatan yang kita lakukan atau ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Namun jangan sampai kita membangun diri kita ini hanya di bulan Ramadan saja. Membangun ketakwaan kita itu hanya di bulan Ramadan saja, sementara di bulan-bulan yang lainnya tidak dibangun lagi. Inilah yang kadang-kadang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin termasuk diri kita juga. Kita mampu di bulan Ramadan untuk bertadabbur Al-Quran selama 1 bulan full, tapi kenapa di bulan lain kita tidak mampu? Kita mampu ketika di bulan Ramadan melakukan ibadah sholat tarawih, tapi kenapa di bulan lainnya kita tidak mampu? Mungkin hanya beberapa malam saja dalam 1 bulan. Kita mampu ketika di bulan Ramadan melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini karena tahu ada keutamaan di situ. Tapi kenapa ketika Ramadan sudah tiada, seolah-olah kita lupa akan hal ini? Inilah mungkin yang kita sebut dengan iman yang palsu. Hanya iman yang palsu, artinya hanyalah iman yang mungkin keimanan kita ini tidak sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam melakukan suatu amal itu harus istiqomah. Ini yang penting.
Istiqomah maknanya yang disebut di sini adalah merupakan salah satu anugerah Allah yang terada di dalam dalam agama kita, ya. Setelah kita ini mendapatkan hidayah. Makanya bagi orang yang sudah memiliki hidayah, lalu orang ini melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus istiqomah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirta." Istiqomahlah kalian sebagaimana aku merintahkan kepada kalian. Artinya apa? Kita harus iltizam, konsisten terhadap apa yang kita perbuat selama ini. Makanya di sini ada satu keistimewaan orang-orang yang istiqomah di dalam Allah, dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Kata Allah, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami itu adalah Allah, tsumastaqamu. Kemudian mereka itu beristiqomah. Setelah dia mengatakan Rabbuna Allah, dia beristiqomah. Bagaimana para ulama tafsir menjelaskan kalimat ini? Bahkan banyak di antara para sahabat Nabi seperti Abu Bakar Siddiq ketika menafsirkan tsumastaqamu, ma ma'nahu, apa itu artinya? Kata Abu Bakar Siddiq, dia menafsirkan tsumastaqamu, kalian harus beristiqomah di situ adalah dalam hal bertauhid kepada Allah. Jangan sampai ketauhidan kita itu tercampur banget dengan kesyirikan dan kebid'ahan. Mutlak kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita. Ketauhidan inilah yang akan menjadikan kita menjadi ahli surga. Cuma banyak di antara umat ini, ya, kadang-kadang dia sudah bertauhid kepada Allah, tapi dia masih melakukan kesyirikan kepada Allah dan kebid'ahan. Ini yang bahaya. Masih talbis orang seperti ini. Kemudian kata Ibnu Abbas ketika dia menafsirkan tsumastaqamu, apa kata beliau? Kita harus istiqomah di dalam beramal soleh. Yang namanya amal soleh banyak sekali ragamnya, termasuk kita baca Al-Quran, kita berdoa, kita berwiri, kita bersedekah, itu amal soleh semua. Mampukah kita untuk beristiqomah dalam perkara ini? Karena kalau nggak bisa istiqomah, nggak bisa nantinya ke sana itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah jaminan kepada orang yang istiqomah itu, di antaranya tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan turunkan para malaikatnya. Lalu malaikat berkata kepada orang istiqomah, alla takhafu wa la tahzanu. Hai orang-orang yang beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah, alla takhafu, ingatlah, janganlah kalian takut. Apa makna takut di sini? Ulama tafsir menjelaskan, janganlah kalian takut akan negeri akhirat. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati terhadap apa yang kalian tinggalkan di dunia. Kenapa? Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena Allah sudah menjanjikan surga untuk orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan itu. Allah takhafu, jangan takut kalian. Allah sudah sediakan balasan terbaik untuk orang-orang yang istiqomah. Dan jangan juga kalian bersedih hati, jangan berpikir yang terus-menerus membayangi terhadap dirinya terkait dengan apa yang dia tinggalkan di dalam hidup di dunia. Jangan sampai kita kasihan anak masih kecil, misalkan kita sudah meninggal dunia, kata Allah tanzanu, jangan khawatir, kami akan ngurus mereka semuanya. Serahkan kepada kami, kata Allah di situ. Cuma kebanyakan di antara umat ini ya masih bersuuzon kepada Allah. Kita terkadang bakal melihat ada dalam keluarga, ya, suami istri punya anak kecil-kecil 5 orang, suaminya meninggal dunia. Apa kata kita? Kasihan dia, suaminya sudah meninggal, anaknya masih kecil-kecil. Siapa nantinya akan memberikan makan? Nah ini, ya, orang istiqomah seperti itu, dia yakin kepada Allah.
Semuanya sudah ada takaran rezekinya masing-masing. Sekalipun mungkin sudah tidak ada suaminya, bisa jadi ini akan menjadi yang terbaik ketika masih ada suaminya. Itulah cara Allah yang memberikan jalan pada orang yang istiqomah. Kenapa? Karena ada jaminan mutlak dari Allah. Dan Allah mengatakan, wala tahzanu, jangan bersedih hati akan duniamu yang kamu tinggalkan selama ini. Serahkan kepadaku, kata Allah. Akulah nanti akan menguruskan di situ. Maka di sini ya, ada kiat-kiat yang harus kita ketahui terkait agar kita tetap istiqomah dalam beragama. Kiat yang pertama adalah mengilmui dan memahami makna syahadat dengan baik dan benar. Baik itu syahadat tauhid maupun syahadat ar-risalah. Kenapa kita mesti mengilmui perkataan syahadat? Karena yang namanya syahadat tauhid itu merupakan sebuah ikrar kita kepada Allah. Dan kalau asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensinya adalah apakah kita akan sami'na wa ata'na terhadap apa yang kita janjikan itu dan kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalani berbagai macam aturan Allah dan jauhi berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang memiliki syahadat tauhid. Kemudian yang kedua adalah mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isi yang terkandung dalam Al-Quran. Ini kiat agar kita tetap istiqomah. Pelajari Al-Quran dengan baik. Mungkin selama ini kita selama Ramadan kita bertadarus Al-Quran, sudah berkali-kali khatam. Pertanyaannya adalah, pahamkah apa yang kita baca itu? Dulu pernah saya mendisiplinkan diri ya, ingin dalam seumur hidup itu kita khatam Quran, di samping membaca ayatnya, mushafnya, kita baca terjemahannya. Misalkan baca Al-Fatihah, selesai baca artinya. Al-Baqarah, selesai baca artinya. Ya apa? Kita paham di situ apa yang kita baca. Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, seseorang itu akan merasakan kenikmatan di dalam beramal kalau dia itu paham apa yang dia lakukan, baru akan menikmati. Bahkan kata Sayyid Qutb dalam kitab Fiqh Al-Quran, dia mengatakan istufi fi dilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu sebuah kenikmatan, dan kenikmatan itu hanya dapat diraih oleh orang-orang yang menikmatinya saja. Artinya apa? Orang ini senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dan dia paham apa yang dia baca. Kalau itu terus-menerus kita lakukan, insya Allah kiat untuk istiqomah itu sangat kuat. Karena hati kita senantiasa terpaut dengan Al-Quran, ya. Dan disinilah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 102, Allah berfirman, "Qul nazzala ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin." Katakanlah, Ruhul Qudus itu Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang sudah berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah, arahan dari Allah. Orang kalau sudah hidup dengan Al-Quran itu tidak akan tersesat. Dia sudah tahu arahnya, jalannya harus kemana. Kenapa? Karena Al-Quran itu merupakan dustur, pedoman hidup kita, undang-undang hidup kita. Itulah Al-Quran. Berpaling saja dari Al-Quran bisa kacau kehidupan kita. Makanya jaga Al-Quran, pahami, tadabburi isi yang terkandung dalam Al-Quran itu. Insya Allah itu akan menjadikan kiat keistiqomah kita semakin kuat. Nah kemudian yang ketiga adalah melakukan amal walaupun amal itu kecil, tapi dia istiqomah dalam melakukannya. Karena kata Rasulullah SAW, dia katakan ahabbul a'mal ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun
amal itu sifatnya kecil. Mungkin di sini ada yang ahli puasa sunnah, itu aja terus kerjakan. Ada orang yang ahli sholat malam, atau orang-orang yang dia sudah terbiasa melaksanakan sholat sunnah, itu aja kerjakan terus. Ada ahli di bidang sedekah, itu terus kita lakukan. Ya, harus ada satu perbuatan yang kelihatan oleh kita. Kenapa? Ingat kata Rasulullah SAW, nanti surga itu memiliki 8 pintu, yang setiap pintu itu memiliki nama-nama tertentu. Ada nama pintu sholat, ada nama pintu jihad, ada nama pintu saum, yaitu ar-rayyan, ada nama pintu birrul walidain, ya, itu artinya orang-orang yang suka berbuat kebaik yang berbakti pada kedua orang tuanya. Ada pintu sabar dan pintu-pintu yang lainnya, ya, atau pintu aiman. Apa itu pintu aiman? Pintu orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya ketika dia marah dan lain sebagainya. Ini, ya, dengan adanya amal-amal yang kita lakukan, walaupun nilainya kecil, tapi kita istiqomah di situ, insya Allah akan ada hasilnya nanti di hari kiamat. Di antaranya Allah akan panggil dari pintu-pintu khusus atau pintu-pintu tertentu. Dan yang terakhir adalah kiatnya kita wajib untuk selalu memohon, ya, keistiqomahan dan keikhlasan dalam beramal. Artinya apa? Kalau kita ingin istiqomah, kiatnya itu adalah perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak dapat doa, tidak berdoa kepada Allah, itu akan sulit. Seperti apa bentuk doanya? Rasulullah SAW yang mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Perbanyak doa itu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana innaka antal wahhab, kata Allah. Ya, Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri aku hidayah kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, dan sungguhnya Engkau lah Zat yang Maha Pemberi karunia. Inilah orang-orang yang senantiasa memohon kepada Allah agar hatinya tetap istiqomah, atau diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin ikhwatul iman rahimahullah, mudah-mudahan ada manfaat apa yang telah saya sampaikan ini, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam ketaatannya dan mengarahkan kepada kita agar tetap istiqomah dalam ketaatan, baik ketika menjalankan perintah Allah maupun perintah Rasulnya. Qulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.